Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Zidni Fadila Haris. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi pada matematika peminatan kelas 10, yaitu masih tentang fungsi eksponensial dan logaritma ya. Tetapi untuk submateri pada video kali ini yaitu adalah tentang fungsi logaritma. Nah, pada video sebelumnya juga sudah pernah dibahas tentang logaritma. Nah, logaritma itu adalah inverse dari bilangan pokok, bilangan berpangkat atau eksponen ya. Nah, berarti kalau misalnya fungsi logaritma, berarti di sini fungsi logaritma adalah fungsi inverse dari fungsi eksponen. Jadi, jika fungsi eksponen dinyatakan dengan y sama dengan a pangkat x, nah di sini y itu sama saja dengan fx ya. Y sama dengan a pangkat x dengan syarat a lebih dari 0 dan a-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, di sini a lebih dari 0 berarti artinya adalah a-nya itu adalah bilangan positif ya. Kemudian maka fungsi inverse-nya yaitu adalah y sama dengan a log x dengan syarat a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1 dan x-nya itu lebih dari 0. X-nya itu apa sih? Numerusnya kan. Nah, artinya numerusnya itu lebih dari 0 atau bilangan positif. Nah, misalnya kalau ada fungsi eksponen y sama dengan 2 pangkat x, nah maka inverse-nya atau kebalikan dari fungsi ini adalah y sama dengan 2 log x. Ya. Nah, untuk grafik dari fungsi logaritma, misalkan fungsi logaritmanya adalah y sama dengan a log x, maka dapat diperoleh dengan cara mencerminkan grafik fungsi eksponen y sama dengan a pangkat x terhadap garis y sama dengan x. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan, nah di sini ada gambar dari grafik fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Nah, kalian perhatikan pada video sebelumnya sudah pernah dibahas ya tentang cara menggambar grafik fungsi eksponen. Nah, seperti yang kalian tahu, nah ini adalah bentuk dari fungsi grafik eksponen y sama dengan 2 pangkat x nih yang berwarna merah. Nah, untuk mendapatkan grafik fungsi logaritmanya atau inverse dari grafik fungsi y sama dengan 2 pangkat x ini, yaitu adalah bisa dengan cara mencerminkan grafik ini yang berwarna merah ini terhadap garis y sama dengan x ya. Jadi di sini ada garis y sama dengan x yang berwarna biru. Nah, kemudian kita cerminkan grafik fungsi y sama dengan 2 pangkat x ini terhadap garis y sama dengan x, maka akan diperoleh ini, yaitu adalah inverse-nya dari grafik fungsi y sama dengan 2 pangkat x kan. Yang berwarna hijau ini adalah grafik dari fungsi y sama dengan 2 log x yang merupakan inverse atau kebalikannya dari y sama dengan 2 pangkat x. Nah, kalau kalian perhatikan yang dimaksud mencerminkan kan berarti artinya misalnya di sini ada titik ya. Di sini misalnya titik, kemudian di sini ada titik yang ini. Nah, maka artinya adalah jarak antara titik yang ini terhadap garis y sama dengan x harus sama dengan jarak dari yang titik yang ini yang dari grafik hijau ini terhadap garis y sama dengan x ini harus sama. Nah, misalkan adalah B nih. Jaraknya adalah B dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini harus sama gitu. Oke, langsung lanjut kita ke contoh soal. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Di sini ada fungsi y sama dengan 2 log x. Nah, seperti pada video yang sebelumnya tentang menggambar grafik fungsi eksponen, sama ya, caranya itu adalah kita mengambil beberapa titik yang dapat mewakili dari bentuk grafik tersebut ya. Nah, di sini saya ambil X sama dengan 1/8, 1/4, setengah, kemudian 1, 2, 4, dan 8. Nah, sebetulnya kan kalian bebas ingin mengambil X-nya itu berapa aja. Nah, tetapi untuk memudahkan kita dalam perhitungan ini, ya sama dengan 2 log X ini, kalian perhatikan di sini kan bilangan pokoknya atau basisnya itu kan 2 kan. Nah, berarti yang X-nya ini 1/8, 1/4, setengah, dan seterusnya ini kan akan menjadi numerus. Nah, untuk mempermudah kita dalam perhitungan, maka di sini saya akan
mengambil nilai X-nya itu adalah yang perpangkatan dari 2, ya. Nah, maka di sini kita langsung saja, ketika X-nya sama dengan 1/8, ya, 1/8 itu kan sama dengan 2 pangkat min 3, ya. Nah, maka kita akan peroleh Y sama dengan 2 log 2 pangkat min 3. Nah, ingat lagi, sifat dari logaritma, kalau misalnya ada A pangkat N, kemudian log B pangkat M misal, nah ini adalah sama dengan M per N dikali dengan A log B. Ya, maka di sini ingat min 3 berarti kan M-nya nih, min 3 per N-nya kan sama dengan 1, berarti sama dengan min 3. Nah, kemudian ingat, berarti kan di sini min 3 dikali 2 log 2 ya, berarti ingat A log A, jadi ketika basis dan numerusnya sama, ini akan bernilai sama dengan 1. Maka kita peroleh untuk X sama dengan 1/8 itu sama dengan min 3. Nah, kemudian selanjutnya untuk 1/4 berarti kan pangkat min 2 kan, 2 pangkat min 2, berarti di sini min 2. Kemudian setengah berarti pangkat min 1, berarti di sininya adalah min 1. Nah, kalau misalnya 1 bagaimana? 1 itu kan bisa kita tulis dengan 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0. Nah, maka kita peroleh nanti Y sama dengan 0 dikali 2 log 2, atau sama dengan 1 kan. Sama dengan 0. Nah, kemudian 2 log 2 sama dengan 1. 2 log 4 berarti 2 pangkat 2, berarti di sini sama dengan 2. 8 berarti 2 log 2 pangkat 3, berarti 3 kali 2 log 2 sama dengan 3. Nah, kemudian di sini ada titik-titik ya, berarti artinya adalah seterusnya ketika kamu ambil X-nya itu semakin kecil, ya, ketika kamu ambil X-nya itu semakin kecil, ya, misalkan saya akan ambil X-nya itu sama dengan 1/1024 ya, atau sama dengan kan berarti ini adalah 2 pangkat min 10 ya, 2 pangkat min 10. Nah, itu kan berarti nanti Y-nya itu sama dengan min 10 kan. Nah, berarti semakin X-nya semakin kecil, maka nilai Y-nya itu juga akan semakin kecil. Berarti menuju negatif tak hingga, ya. Nah, kemudian kalau misalnya titik-titik yang ke kanan ini, berarti kan nilai X-nya semakin besar ya. Nah, misalnya saya akan ambil X-nya itu sama dengan 2 pangkat 1000. Ya. Nah, berarti kan kalian akan peroleh Y-nya itu sama dengan 1000 ya. Maka akan semakin besar kan. Jadi semakin ke kanan nilai X-nya juga akan semakin besar nilai fungsinya, nilai Y-nya. Ya, akan menuju tak hingga, positif tak hingga. Nah, kemudian kalian perhatikan syarat dari X ya, dari X ini, syarat dari X ini, itu kan numerusnya ya. Numerus itu harus lebih dari 0 ya. Artinya apa? Jadi di sini nilai X-nya itu tidak akan melewati nilai X sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita akan masukkan titik-titik ini yang kita peroleh ke dalam Cartesius. Nah, di sini ada titik yang paling gampang dulu, 1,0. 1,0 berarti di sini ya. Nah, kemudian saya akan ambil yang lebih gampang dulu, berarti 2,1. 2,1 berarti di sini. Kemudian 4,2. 4,2. Kemudian 8,3. 8,3 berarti di sini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah setengah koma min 1. Berarti kan setengah itu kan X-nya setengah nih. Antara 0, pertengahan dari 0 dan 1 ya. Berarti kan di sini ada setengah nih. Di sini ada setengah. Nah, berarti misalnya adalah sekitar di sini ya. Nah, kemudian ada 1/4, min 2, berarti 1/4 itu kan setengahnya dari setengah. Ya kan, setengahnya dari setengah, berarti kira-kira di sini. Ini adalah 1/4, min 2. Nah, kemudian ada 1/8, min 3, berarti setengahnya dari antara 0 dan 1/4.
Berarti kira-kira di sini. Ya. Nah, sekarang kita akan gabungkan garis-garis ini dengan kurva mulus ya. Makanya kalian kalau menggambar grafik itu diusahakan skalanya itu benar. Jadi antara 0 ke 1 kemudian 1 ke 2 itu jaraknya harus sama. Kemudian juga ke yang sumpu Y juga sama. Dari 0 ke 1, 1 ke 2 ini harus bentuknya adalah persegi ya. Nah, kita akan gabungkan di sini grafiknya, titik-titik yang kita peroleh. Mungkin kalau kalian bisa lebih rapi lagi nanti menggambarnya. Nah, sebetulnya kalian itu kalau menggambar grafik itu tidak boleh patah-patah seperti ini ya. Jadi harus langsung mulus gitu. Nah, misalnya ini adalah grafik yang kita peroleh. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini ingat, karena semakin kecil nilai X-nya, maka dia akan semakin kecil nilai Y-nya, maka kita harus teruskan sampai ke bawah. Ini juga harus diteruskan sampai ke sebelah kanan sini, karena semakin besar nilai X-nya, maka akan semakin besar, jadi akan semakin naik gitu. Nah, ini adalah gambaran dari grafik Y sama dengan 2 log X. Nah, kalian perhatikan ya, di sini nilai X-nya ini ya, itu terbatas hanya pada sumbu Y. Jadi nggak boleh nilai X-nya itu negatif di sini, gitu. Ya, karena syarat dari numerusnya adalah X lebih dari 0, gitu. Atau di sini yang dimaksud X lebih dari 0 adalah, yang dimaksud adalah numerusnya ya. Jadi yang di sininya itu harus bernilai lebih dari 0. Nah, maka di sini tidak akan, grafiknya ini tidak akan melewati sumbu Y. Sumbu Y atau garis Y X sama dengan garis X sama dengan 0. Gitu. Oke, lanjut ke contoh yang selanjutnya. Contoh yang kedua, yaitu adalah Y sama dengan 2 log X ditambah 1. Nah, ini ditambah satunya itu masih dalam numerusnya ya. Kemudian dengan X sama sini nih saya akan ambil min 7/8, kemudian min 3/4, min setengah, 0, 1, 3, 7. Nah, di sini kenapa saya ambil X-nya itu ada yang negatif ya. Kalau pada sebelumnya di sini kan syaratnya X-nya itu lebih dari 0. Karena kebetulan di sini numerusnya hanya X. Nah, kalau misalnya seperti ini berarti berubah. Yang penting kan numerusnya yang lebih dari 0. Berarti ini syaratnya adalah X plus 1 itu harus lebih dari 0. Jadi tidak, kalau misalnya X-nya negatif, tapi ketika kalian jumlahkan dengan 1 masih lebih dari 0, itu masih itu boleh. Kecuali kalau misalnya di sininya negatif tapi kalian jumlahkan dengan 1, dia hasilnya negatif. Nah, itu nggak boleh. Nah, makanya di sini saya akan ambil min 7/8. Nah, supaya apa? Kan kalau X-nya sama dengan min 7/8 nih. X sama dengan min 7/8. Nah, kemudian di sini 2, berarti kan di sini kita akan peroleh Y-nya. Ya, di sini Y-nya itu Y-nya kan itu sama dengan 2 log, berarti kan X-nya kan min 7/8 nih, min 7/8 ditambah ya, ditambah dengan 1. Ditambah dengan 1 ya, min 7/8 ditambah 1 itu kan sama dengan 2 log 1/8 kan, sama bentuknya seperti yang tadi, jadinya 2 log 2 pangkat min 3 atau sama dengan min 3. Nah, jadi di sini kita buat numerusnya itu menjadi perpangkatan dari 2 gitu. Berarti kan nanti di sini jadinya 1/8. Berarti di sini kita peroleh min 3. Kemudian min 3/4 ditambah 1 sama dengan 1/4 kan. Berarti di sininya adalah min 2. Kemudian min setengah tambah 1 sama dengan setengah, berarti min 1. Kemudian 0 ditambah 1, berarti kan
2 pangkat 0 ya, berarti di sininya adalah 0. Kemudian 1 tambah 1, 2, 2 log 2 sama dengan 1, 3 tambah 1 sama dengan 4, berarti 2 log 4 sama dengan 2, 7 tambah 1, 8, 2 log 8 sama dengan 3. Nah, sama ya seperti yang tadi kita pahami bahwa ini titik-titik ke kiri dan titik-titik ke kanan artinya adalah semakin ke kiri, berarti nilai Y-nya nanti akan semakin kecil. Kemudian semakin ke kanan, kalian perhatikan nilai Y-nya itu akan semakin besar dengan syarat. Nah, di sini perbedaannya nanti kita akan lihat perbatasannya itu adalah berarti di sini supaya di sininya X plus 1 I-nya itu bukan negatif atau tidak boleh sama dengan itu tidak sama dengan 0. Nah, yaitu berarti kan kita akan buat supaya X plus 1 lebih dari 0 itu berarti untuk X-nya itu lebih dari min 1. Ya kan? Nah, berarti kalau pada sebelumnya di sini kan batasnya adalah X-nya itu lebih dari 0. Berarti nilai X-nya itu dia itu tidak boleh melewati ke kiri dari X sama dengan 0 atau melewati sumbu Y. Bahkan tidak boleh menyentuh X sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian berarti di sini kita syaratnya adalah X-nya itu lebih dari min 1 kan. Nah, min 7/8 kan lebih dari min 1 nih. Berarti kan artinya min 1 itu lebih dari min 7/8 itu lebih dari min 1 kan. Nah, maka ini masih boleh. Nah, berarti nanti akan terbatas, kalau ini kan X-nya ini terbatasnya itu pada sumbu Y, yaitu adalah untuk garis X sama dengan 0. Nah, berarti di sini nanti batasnya adalah untuk garis X sama dengan min 1. Ya. Nah, di sini nanti akan X-nya itu terbatas untuk X lebih dari min 1. Tetapi tidak boleh menyentuh X sama dengan 1-nya ya, ingat ya. Nah, kita akan masukkan titik-titiknya. Paling gampang dulu 0,0 ya, berarti 0,0 di sini. Kemudian 1,1 berarti di sini. Kemudian 3,2 di sini. Kemudian 7,3 di sini. Kemudian min setengah berarti adalah antara 0 dengan min 1 ya. Di sini ada min setengah. Ya, misalnya ini adalah min setengah. Nah, kemudian selanjutnya min 3/4 berarti setengahnya dari antara min setengah dengan 1. Berarti kira-kira oh ya, tadi min setengah koma min 1 ya. Berarti di sini ya, kemudian min 3/4 min 2 berarti kira-kira di sini. Ya, kemudian min 7/8 min 3 berarti kira-kira di sini. Ya, ingat grafik ini tidak boleh melebihi untuk X sama dengan min 1. Garis X sama dengan min 1. Dan tidak boleh menyentuh. Ya, nah sekarang kita akan gambar grafiknya. Ya, terus ke kanan, kemudian juga ini ke kanan tapi agak belok ke atas gitu ya. Nah, ini juga berarti ke bawah terus mendekati X sama dengan garis X sama dengan min 1 tapi tidak boleh menyentuh gitu. Nah, ini kan garis X sama dengan min 1 nih. Yang ini. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari grafik Y sama dengan 2 log dalam kurung X ditambah 1. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang selanjutnya. Y sama dengan 2 log X, kemudian ditambah dengan 1. Beda ya. Yang kalau ini
plus satunya itu masih dalam numerus. Kalau yang ini artinya adalah 2 log X, kemudian baru ditambahkan dengan 1. Atau bisa kita tulis dengan Y sama dengan 1 ditambah 2 log X ya. Nah, di sini kita akan masukkan X sama dengan 1/8. Nah, berarti kan di sini syaratnya ya. Syaratnya adalah untuk X-nya lebih dari 0. X-nya itu lebih dari 0. Karena di sini numerusnya hanya X ya. Nah, kemudian kita akan substitusikan, berarti di sini 2, kita ambil X-nya sama dengan 1/8 kan? 1/8, maka kita peroleh Y-nya sama dengan 2 log 2 pangkat min 3 ditambah 1, maka min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Berarti di sini adalah min 2. Kemudian berarti di sini min 2 tambah 1 kan, min 1. Terus min 1 tambah 1 berarti di sininya 0. Kemudian di sininya 1 kan berarti di sini kan berarti kan 0 ya. Kan 2 pangkat 0 nih. 1 itu 2 pangkat 0 berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian 2 log 2 tambah 1 berarti 2 ya, kan 1 tambah 1. Kemudian 2 tambah 1 berarti 3. Kemudian ini 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke, langsung kita masukkan ke dalam kartesiusnya. Paling gampang 1,1 ya. 1,1 berarti di sini. Kemudian ingat di sini syaratnya X-nya lebih dari 0 ya. 1,1 di sini, kemudian 2,2. Kemudian 3,4 berarti di sini. 4,3. 4,3. Jangan kebalik ya antara X sama Y. Yang atasnya itu adalah X-nya, yang bawahnya itu Y-nya. Berapa itu? 4,3. 4,3. Kemudian 8,4. Berarti di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke yang pecahannya setengah koma 0. Setengah koma 0 berarti di sini ya, pada sumbu X. Ya kan, Y-nya kan sama dengan 0. Kemudian 1/4, min 1, berarti di sini kira-kira. Ya, kemudian 1/8, min 2, berarti kira-kira di sini. Oke, kita lanjut. Untuk menarik grafiknya, kita lukis grafiknya. Sini kita akan gabungkan titik-titiknya dengan garis mulus. Ya, jadi sebetulnya nggak boleh patah-patah, tetapi karena di sini menggunakan komputer agak licin, ya. Jadi harusnya adalah melengkung, bukan garis lurus kalian menghubungkannya. Nah, berarti ini ingat dilanjut ke sana ya, ke atas. Ini karena semakin ke kanan semakin besar nilainya, ke kiri semakin kecil. Oke, ini juga harus ke bawah. Ya. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan 2 log X ditambah dengan 1. Nah, sekarang kita akan lanjut ke Y sama dengan 2 log 2X. Nah, sebetulnya di sini Y sama dengan 2 log 2X bisa kita pecah ya dengan menggunakan sifat dari logaritma. Kalau ada A log, misalnya MN, itu sama dengan A log M ditambah dengan A log N. Dengan syarat berarti di sininya bilangan pokoknya itu harus sama. Nah, berarti kalau misalnya Y sama dengan 2 log 2X, berarti kan kita bisa tulis 2 log 2 ditambah dengan 2 log X. Ini kan berarti sama dengan 1 ditambah 2 log X. Nah, berarti ini kembali ke bentuk yang awal kan? Ke bentuk yang di contoh yang sebelumnya itu adalah 2 log X ditambah dengan 1. Kan sama saja dengan yang 2 log X ditambah 1. Pada contoh ke sama dengan contoh ke berapa itu? 3 ya, ketiga. Ya. Nah,
Nah, berarti nanti grafiknya juga akan sama gitu. Nah, oke, selanjutnya saya akan tunjukkan perbedaan dari yang grafik pertama, kemudian grafik yang kedua, yang ini, kemudian grafik yang ketiga, yang ini dengan menggunakan GeoGebra ya, supaya lebih kelihatan gitu perbedaan antara ketiga grafik tersebut. Oke, di sini sudah saya tampilkan dari GeoGebra-nya. Nah, sekarang kita akan masukkan fungsi-fungsinya. Yang pertama tadi, fungsi yang pertama adalah Y sama dengan 2 log X ya. Nah, mungkin ini bentukannya beda, 2 log X-nya, tapi ini sebetulnya adalah fungsi Y sama dengan 2 log X. Duanya di sini ya, kecil di sini, di bawah. Nah, kemudian fungsi yang kedua, saya akan bandingkan dulu fungsi pertama dan fungsi yang keduanya. Fungsi kedua adalah Y sama dengan 2 log X plus 1. Ya, plus satunya itu pada numerus, ditambahkan dengan satunya pada numerus. Nah, oke, kita ganti dulu warnanya supaya terlihat perbedaannya. Oke, di sini warna oranye. Oke, nah di sini kalian lihat ya, ini warnanya. Ini warnanya yang ungu adalah 2 log X, kemudian yang oranye itu adalah 2 log X ditambah 1. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, jadi grafik yang berwarna ungu ini yaitu adalah grafik Y sama dengan 2 log X, itu ketika numerusnya ditambahkan dengan 1, dia akan bergeser ke kiri sebanyak 1 satuan. Jadi kan di sini kalian perhatikan grafik Y sama dengan 2 log X yang warna ungu ini akan memotong sumbu X ya. Ini sumbu X itu pada titik 1,0 kan. Nah, kemudian ketika yang grafik 2 log X ditambah 1, ketika numerusnya ditambahkan dengan 1, nah dia itu berpotongan dengan sumbu X-nya itu pada titik 0,0. Berarti kan dia bergeser ke kiri sebanyak 1 satuan ya. Nah, kemudian kita bahas tentang asimtotnya. Nah, asimtot dari pada video sebelumnya pada grafik eksponen sudah dibahas ya asimtot ya. Jadi itu adalah sumbu atau garis yang menjadi pembatas istilahnya ya, menjadi pembatas atau garis yang atau sumbu yang didekati oleh suatu grafiknya. Nah, di sini kita akan lihat asimtotnya ya, di sini yang berwarna ungu. Pada fungsi eksponen kan asimtotnya datar ya, yaitu adalah sejajar dengan sumbu X kan. Nah, kalau logaritma itu adalah asimtot tegak. Jadi asimtot tegak itu adalah yang sejajar dengan sumbu Y ya. Jadi yang vertikal itu. Nah, kita lihat di sini untuk fungsi Y sama dengan 2 log X, semakin ke kiri, dia walaupun dia itu mendekati sumbu Y atau garis X sama dengan 0, tetapi dia tidak akan menyentuh sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Nah, semakin kecil nih, semakin mendekati sumbu Y kan, tetapi ketika kita zoom di sini, nah, dia semakin terlihat, dia tidak akan menyentuh. Dia tidak akan menyentuh sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Nah, ini kan sumbu Y nih, yang ada angka-angkanya. Nah, semakin ke bawah, semakin kecil nilai Y-nya, ya, sampai seterusnya, dia tetap tidak akan menyentuh sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Ya, nah sekarang kita akan lihat untuk grafik yang oranye ini atau 2 log X ditambah 1. Jadi kan kalau yang ini tadi ungu, ini kan ada sumbu Y nih. Ya kan sumbu Y nih. Atau ini sama saja dengan garis X sama dengan 0 kan. Nah, jadi sumbu yang grafik Y sama dengan 2 log X ini tidak akan menyentuh sumbu Y atau garis X sama dengan 0. Artinya adalah sumbu Y ini atau garis X sama dengan 0 ini adalah asimtot tegak dari
fungsi ini. Asintot tegaknya itu adalah garis X sama dengan 0 atau dalam kurung sumbu Y. Ya, nah sekarang kita akan lihat untuk yang grafik yang berwarna oranye. Nah, kita lihat untuk grafik warna oranye tadi kan pada tahapan untuk menggambar grafik yang kedua ini, kan kita tahu bahwa syarat dari numerusnya itu kan harus lebih dari 0. Maka kita peroleh tadi X-nya untuk numerusnya ini, ya, untuk yang ini, kan X plus 1 harus lebih dari 0. Berarti artinya adalah X-nya itu harus lebih dari min 1 kan. Nah, berarti dia akan terus mendekati X sama dengan min 1, tetapi tidak boleh melewati melewati ataupun menyentuh X sama dengan min 1. Gitu. Nah, sekarang kita akan zoom. Jadi di sini kan ada garis X sama dengan min 1 ya, yang ini nih yang tegak. Ini adalah garis X sama dengan min 1 ya, sampai terus ke bawah, ini juga sampai terus ke atas. Ini adalah garis X sama dengan min 1. Tidak akan saya gambar, takutnya nanti akan berbentrokan dengan yang grafiknya ini, malah gambarnya jadi tidak jelas. Nah, sekarang kita akan zoom. Nih, kita akan zoom. Ini adalah garis X sama dengan min 1 ya. Nah, kita akan zoom semakin dekat ke sini, kita tarik coba ke bawah. Tarik ke bawah terus. Nah, semakin mendekati X sama dengan min 1 kan. Nah, coba kita zoom lagi. Kita zoom lagi. Nah, ini tidak akan menyentuh garis X sama dengan min 1. Kita zoom lagi nih di sini. Ini kan garis X sama dengan min 1. Nah, dia tidak akan menyentuh. Ya. Kita zoom lagi ke sini, ke bawah lagi, tarik garis ke bawah, tarik layarnya ke bawah, semakin kecil nilai Y-nya ya. Semakin kecil nilai Y-nya, tetapi dia tidak akan menyentuh garis X sama dengan min 1. Gitu. Nah, maka kita bisa katakan di sini asintot tegak untuk fungsi Y sama dengan 2 log X ya. Tegaknya itu adalah garis X sama dengan min 1. Nah, kemudian kita akan bahas tentang kemonotonan dari fungsi ini. Jadi, pada video yang eksponen sudah saya bahas ya, monoton naik itu berarti artinya adalah fungsinya itu semakin besar nilai X-nya, dia akan semakin besar nilai Y-nya kan. Maksudnya semakin besar nilai X-nya nih, semakin ke kanan dia akan semakin besar nilai Y-nya, berarti juga akan semakin ke atas. Nah, kemudian kalau monoton turun itu adalah semakin besar nilai X-nya, maka akan semakin kecil nilai Y-nya atau nilai fungsinya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, dari fungsi 2 log X sama 2 log X tambah 1, semakin ke kanan nilai X-nya, dia akan naik terus kan, ya kan? Nah, ini juga sama, yang berwarna oranye juga akan semakin, yang ini berwarna ungu, semakin ke kanan nilai X-nya, dia semakin besar nilai Y-nya atau nilai fungsinya. Begitu juga dengan yang berwarna oranye ini, semakin ke kanan nilai X-nya, semakin besar nilai X-nya juga akan semakin besar nilai Y-nya. Nah, maka kita bisa katakan di sini kedua fungsi ini ya, kedua fungsi ini itu adalah monoton naik. Artinya adalah semakin besar nilai X-nya, maka akan semakin besar juga nilai Y-nya. Gitu. Oke, kita akan lanjut ke perbandingan dari fungsi yang pertama dengan fungsi yang ketiga ya. Oke, kita akan hapus dulu ini. Nah, untuk fungsi pertama kita sudah ada ya, ini yang 2 log X. Nah, sekarang kita akan ganti yang ini 2 log X plus 1-nya dengan fungsi yang ketiga. 2 log X plus 1. Jadi beda ya.
Kalau yang tadi kan numerusnya ditambah 1, kalau yang ini fungsi 2 log X-nya itu ditambah dengan 1. Oke, kita akan lihat perbedaannya. Beda ya bentuknya dengan yang fungsi yang tadi. Kalau ini yang berwarna ungu ini adalah fungsi 2 log X, yang berwarna orange ini adalah fungsi 2 log X ditambah dengan 1. Nah, kalau kalian perhatikan ini dia fungsinya itu naik. Dari yang ungu ini ke fungsi oranye ini dia itu naik sebanyak 1 satuan, ya kan? Nih kalian perhatikan titik yang tadinya di sini yaitu adalah 1,0, dia akan naik menjadi 1,1 sebanyak 1 satuan kan, berarti naik ke atas sebanyak 1 satuan. Kemudian yang ini dari 2,1 menjadi 2,2. Kemudian yang ini 4,2 menjadi 4,3, ya kan? Nah, berarti ini dari fungsi 2 log X, kemudian ketika 2 log X-nya itu ditambahkan dengan suatu konstanta, maka dia akan, kalau misalnya konstantanya positif ya, nah dia akan naik sebanyak konstanta itu. Artinya kalau misalnya di sini ditambah dengan 2, berarti dia akan naik sebanyak 2 satuan. Di sini kalau misalnya 1,0 berarti kalau misalnya ditambahkan 2 di sini ya fungsinya, maka akan menjadi 1,2. Kalau misalnya dikurangkan berarti dia akan turun ke bawah, ya. Nah, sekarang kita akan perhatikan asimtotnya. Asimtotnya di sini ya, sama-sama asimtotnya adalah asimtot tegak sumbu Y ya, yaitu adalah untuk X sama dengan 0, garis X sama dengan 0. Nah, kita lihat dia tidak akan menyentuh sumbu Y-nya atau garis X sama dengan 0-nya. Ya, semakin ke bawah lagi, tarik ke bawah lagi di sini. Nah, walaupun mendekati sumbu Y, tetapi tidak akan menyentuh. Oke, nah maka di sini kita bisa katakan asimtot dari kedua fungsi ini, asimtot tegak, tegaknya adalah garis X sama dengan 0, atau bisa kita katakan adalah sumbu Y. Nah, kemudian kemonotonnya bagaimana? Nah, kita perhatikan di sini, semakin ke kanan nilai X-nya, ya, semakin ke kanan nilai X-nya, grafiknya juga sama-sama semakin naik ya, semakin naik. Nah, maka di sini kita bisa katakan monotonnya, kemonotonnya ini adalah sama-sama monoton naik ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang grafik fungsi yang keempat. Oke, ini fungsi yang keempat yaitu adalah Y sama dengan setengah log X. Nah, saya ambil X-nya adalah 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, dan 8, karena kita tahu bahwa setengah itu bisa kita tulis dengan 2 pangkat min 1 kan. Jadi kalau misalnya kita ambil X-nya sama dengan 1/8 nih, X-nya sama dengan 1/8, maka kita, atau ini kan sama dengan 2 pangkat min 3 nih. Nah, kita substitusikan Y-nya itu sama dengan, berarti kan 2 pangkat min 1 log 2 pangkat min 3. Berarti kan ingat, berarti ini M-nya, kemudian ini N-nya kan. Maka kita peroleh berarti min 3 per min 1, ya kan? Dikali dengan 2 log 2, atau di sini sama dengan 3. Ya, maka kita peroleh untuk X sama dengan 1/8, di sini kita peroleh nilai Y-nya atau nilai fungsinya adalah 3. Berarti 1/4, berarti kan 2 pangkat min 2 nih. Berarti min 2 per min 1 dikali 2 log 2. Berarti kan sama dengan 2. Kemudian berarti di sini 1. Kemudian kalau ini adalah 0 kan? Kan 0 dibagi min 1 sama dengan 0. 0 dikali 2 log 2 sama dengan 0. Kemudian di sini berarti
min 1, ini min 2, sama ini adalah min 3. Makanya di sini saya ambil X-nya itu adalah perpangkatan dari 2. Ya, karena setengah itu juga bisa kita tulis dengan 2 pangkat min 1. Kemudian perhatikan, semakin nilai X-nya ke kanan, ya, semakin nilai X-nya ke kanan berarti semakin kecil nilai Y-nya kan. Nah, berarti nanti dia akan semakin ke kanan, dia akan semakin kecil nilai Y-nya. Kemudian kalau semakin ke kiri, dia akan semakin besar nilai Y-nya. Nah, kemudian juga diingat di sini numerusnya X, berarti syaratnya adalah X-nya itu harus lebih dari 0. Berarti nilai X-nya ini tidak boleh melewati sumbu Y ataupun tidak boleh menyentuh sumbu Y-nya itu sendiri. Oke, nah sekarang kita akan masukkan ke dalam Kartesiusnya. Paling gampang 1,0 dulu, 1,0 di sini. Kemudian 2, min 1 berarti di sini. Kemudian adalah 4, min 2, 4, min 2 berarti di sini. 8, min 3, 8, min 3 di sini. Nah, kemudian adalah setengah, 1 berarti kira-kira di sini. Kemudian 1/4,2 kira-kira di sini. Kemudian 1/8,3 berarti kira-kira di sini ya. Oke, kita akan gabungkan titik-titik ini dengan grafik mulus. Nah, sebetulnya harusnya kalian itu gambarnya langsung gini ya. Jadi langsung diteruskan. Tidak boleh patah-patah ya sebetulnya. Oke, ini juga sebentar. Hapus. Oke, ini adalah fungsi yang keempat, yaitu adalah Y sama dengan setengah log X. Kemudian di sini saya ambil X-nya adalah 1/8, 1/4, setengah, 1, 2, 4, 8. Karena apa? Di sini kan kita tahu bahwa setengah itu bisa kita tulis dengan 2 pangkat min 1 ya. Nah, sekarang coba kalau kita ambil X-nya itu sama dengan 1/8 atau sama dengan 2 pangkat min 3. Ya. Nah, maka kita akan peroleh nilai Y-nya itu adalah 2, ini kan setengah itu kan 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 log 2 pangkat min 3. Berarti kan di sini M-nya adalah min 3, N-nya adalah min 1. Berarti kan sama saja dengan min 3 dibagi dengan min 1 dikali dengan 2 log 2. Atau sama dengan di sini adalah 3. Nah, maka kita peroleh 3. Kemudian 1/4. Berarti kan 2 pangkat min 2 ya. Berarti min 2 per min 1 dikali 2 log 2. Berarti sama dengan 2. Berarti di sini 1. Seperti kebalikannya. Atau bisa dikatakan itu cerminan hasil pencerminan grafik Y sama dengan 2 log X terhadap sumbu X-nya ya. Nah, sekarang kita akan lihat perbandingannya dari fungsi yang pertama, yaitu adalah Y sama dengan 2 log X dengan Y sama dengan setengah log X yang merupakan fungsi keempat. Ya. Oke, di sini saya sudah punya untuk fungsi Y sama dengan 2 log X yang berwarna ungu ini. Ya, ini adalah fungsi Y sama dengan 2 log X. Nah, sekarang tinggal kita input yang setengah log X. Berarti di sini log Y sama dengan log setengah, sebentar, log setengah benar. Oke, di sini saya sudah punya untuk fungsi Y sama dengan 2 log X yang berwarna ungu ini
Saya akan masukkan fungsi yang keempat, yaitu adalah Y sama dengan setengah log X. Ya, kita akan tulis di sini. Oke, di sini saya akan ubah dulu bilangan pokoknya. Nah, yang berwarna ini, oke, saya akan ganti dulu warnanya. Nah, yang berwarna ungu ini kan Y sama dengan 2 log X ya. Kemudian yang berwarna oranye ini adalah Y sama dengan setengah log X ya, yang ini. Nah, kalau kalian perhatikan seperti yang tadi saya bilang, jadi grafik dari Y sama dengan setengah log X ini yang berwarna oranye itu seperti hasil cerminan dari fungsi Y sama dengan 2 log X terhadap sumbu X ya. Ini kan jarak dari sini nih, dari titik yang ini yaitu adalah 2,1 terhadap sumbu X itu sama dengan jarak antara titik yang ini yaitu adalah 2,-1. Ya, jaraknya itu kan sama dengan 1 satuan. Nah, ini adalah hasil grafik dari log 2 log Y sama dengan 2 log X yang berwarna ungu, kemudian yang oranye adalah Y sama dengan setengah log X. Nah, kemudian ini sama perpotongan terhadap sumbu X-nya yaitu adalah pada titik 1,0 ya. Nah, kemudian kalian perhatikan juga asimtotnya ini juga sama, yaitu adalah terhadap sumbu Y. Ya, kalau kita tulis di sini. Oke, ini saya akan hapus dulu. Oke, ini adalah grafik untuk Y sama dengan 2 log X yang berwarna ungu. Nah, sekarang saya akan masukkan untuk fungsi yang keempat ya, yaitu adalah Y sama dengan setengah log X. Y sama dengan, di sini saya tulis 2 dulu, karena agak susah ketika bilangan pokoknya atau basisnya itu pecahan. Sekarang saya ganti setengah log X ya, nih. Y sama dengan setengah log X. Nah, yang berwarna merah ini adalah untuk grafik fungsi Y sama dengan setengah log X. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa grafik Y sama dengan setengah log X yang berwarna merah ini seperti hasil cerminan dari grafik fungsi Y sama dengan 2 log X terhadap sumbu X, atau garis Y sama dengan 0 kan. Nah, kalian perhatikan titik yang ini nih, 2,1 terhadap sumbu X kan jaraknya sama dengan 1 satuan kan. Kemudian kalian perhatikan di sini titik 2,-1 ini jaraknya ke sumbu X juga 1 satuan. Nah, jadi jarak dari sini ke sini itu sama dengan dari sini ke sini ya. Nah, kemudian kalian perhatikan asimtot tegak dari kedua fungsi ini itu sama-sama sumbu Y atau garis X sama dengan 0 ya. Asimtot tegaknya adalah asimtot tegak dari kedua fungsi ini adalah sumbu Y. Adalah atau garis X sama dengan 0 ya. Garis X sama dengan 0 atau bisa kita katakan adalah sumbu Y. Nah, kemudian tentang kemonotonnya bagaimana? Tentang kemonotonan dari kedua fungsi ini. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, kalau fungsi Y sama dengan 2 log X ini dia itu monoton naik, ya kan? Semakin ke kanan dia akan semakin besar nilai X-nya, maka akan semakin besar juga nilai Y-nya.
Kemudian kalau untuk yang merah ini, yaitu adalah fungsi Y sama dengan setengah log X ini, dia semakin ke kanan atau nilai X-nya semakin besar, maka nilai Y-nya akan semakin kecil. Ya. Nah, maka di sini kita katakan, ganti warna, hitam. Nah, di sini yang berwarna ungu ini, bukan asimtot ya, monoton. Monoton naik. Nah, yang berwarna merah ini, dia monoton turun. Ya, jadi dia akan semakin ke bawah gitu. Nah, ini semakin ke atas gitu. Oke, kita akan ambil kesimpulan dari perbedaan-perbedaan fungsi grafik ini. Oke, sekarang sifat-sifat grafik fungsi logaritma ketika fungsinya itu adalah bentuknya adalah Y sama dengan A log X. Nah, tadi kita bedakan ya antara A-nya itu lebih dari 1, bilangan pokoknya itu lebih dari 1. Kemudian yang kedua adalah untuk bilangan pokoknya itu antara 0 dan 1. Contohnya kalau yang tadi adalah 2 log X ya. Misalnya ini adalah tadi Y sama dengan 2 log X, kemudian yang ini tadi adalah Y sama dengan setengah log X. Nah, untuk sifat yang pertama adalah untuk A-nya itu lebih dari 1, dia itu monoton naik. Kemudian untuk A antara 0 dan 1, dia itu monoton turun. Kemudian selalu berada di kanan sumbu Y. Ya, jadi keduanya ini selalu berada di kanan sumbu Y ya, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, sama-sama berada di kanan sumbu Y.